Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat sawit dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah teman-teman sahabat sawit, pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu kunci penting dalam kesuksesan atau keberhasilan kita dalam menanam kelapa sawit. Tentunya semua orang yang sudah menanam kelapa sawit ingin hasilnya yang terbaik, ya kan? Nah, langsung saja, kita tidak perlu panjang lebar. Apa sih kunci sukses? Salah satu, ya, kuncinya banyak sebenarnya. Salah satu kunci sukses dari menanam kelapa sawit. Namun sebelum kita ke pembahasan, silahkan teman-teman subscribe dulu bagi yang belum subscribe, dan like bila kalian menyukai video ini. Dan yang sudah subscribe dan like, terima kasih atas subscribe dan like-nya. Nah teman-teman, kunci suksesnya itu yang paling penting adalah pupuk, teman-teman. Di sini dikatakan bahwa pupuk adalah faktor yang paling mempengaruhi atas keberhasilan kelapa sawit. Jadi banyak faktor ya yang mempengaruhi, tapi yang paling penting itu adalah pupuk. Bila kalian tidak memupuk kelapa sawit kalian, ya hasilnya akan sangat mengecewakan. Bukan lagi kurang memuaskan, tapi sangat-sangat mengecewakan. Sudah banyak bukti ya, sawit-sawit yang tidak pernah dipupuk atau hanya sedikit irit pupuknya, hasilnya juga akan irit. Banyak yang mengatakan bahwa rugi ya, memupuk itu mahal, akan timbul rugi, tapi akan lebih rugi lagi kalau kita tidak memupuk. Buktinya banyak teman-teman. Ini di sini saya buktikan bibit kecil saya ya. Bibit kecil saya ini saya pupuk rutin teman-teman. Nah kalau kalian mau belajar pupuk, banyak teman-teman. Cara memupuk dan dosis pupuk itu banyak. Di YouTube ada, di Google ada, di jurnal-jurnal lain juga ada. Nah di sini saya tidak hanya bicara, tapi saya akan membuktikan seperti apa sih pengaruh pupuk yang sebenarnya. Jadi kalau teman-teman sudah berniat menanam kelapa sawit, ya kalian harus berniat pula untuk mengeluarkan budget untuk pupuknya. Jangan hanya tanam, dibersihkan atau malah ditinggal, ya kalian hanya buang-buang tenaga dan waktu. Jadi kalian harus benar-benar tahu ilmunya, terutama soal pemupukan. Nah di sini saya punya pembibitan penyemaian kelapa sawit ya, jenisnya ini lonsum katanya kan. Ini saya pupuk setiap 2 minggu sekali. Ini sudah umur 4,5 bulan ya. Dan saya buktikan dengan sawit yang tidak ada pemeliharaan, bahkan tidak dipupuk ya. Tidak dipupuk. Mungkin dipupuk tapi cuman hanya beberapa kali waktu dulu. Nah, saya buktikan. Saya bukan hanya bicara saja, tapi ada buktinya. Nah, teman-teman, di sebelah sana itu penyemaian tetangga kami. Itu umurnya sudah hampir 10 bulan. Jadi 2 kali lipat dari semaian sawit saya. Dan tetangga saya itu bahkan tidak pernah memupuknya, hampir ya. Mungkin dulu pernah memupuk hanya sekali 2 kali. Kita lihat di sana, kita zoom. Nah, kondisinya besarnya pun hampir sama. Ya kan, dengan yang punya saya. Ini punya saya, dan warnanya pun berbeda teman-teman. Yang punya saya itu hijau kehitam-hitaman, dan yang di sana itu hijau semu-semu ke kuning-kuningan. Kita nggak usah mendekat ya teman-teman, nanti ada orangnya, kita nggak enak kan. Kita ambil contoh saja. Nah itu adalah bukti ya teman-teman, bahwa pemupukan yang baik akan menghasilkan pertumbuhan yang baik juga. Ini saya pupuk 2 minggu sekali dengan menggunakan NPK. Hasilnya tingginya bahkan ini sudah melebihi, padahal umurnya itu hampir selang 5-6 bulan. Kan rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran. Seharusnya beliau ini sudah bisa menanam di kebunnya, ya kan. Padahal untuk pemupukan awal seperti ini kita tidak memerlukan biaya yang mahal. Cuman beli 1 kg pupuk NPK saja itu sudah cukup untuk sekitar 2 bulan. NPK kan 1 kilo cuman 20.000. Jadi tidak menguras kantong lah ya. Kita berikan dikit-dikit, dikocor kan, dan itu tidak begitu menguras kantong. Namun kadang banyak orang berpikir
entah sayang uang, entah atau bagaimana, atau nggak tahu ilmunya, mereka pun malas untuk melakukan perawatan, padahal sangat rugi loh. Ini sawit ini sebagai aset selama hampir 25 tahun, dan itu bisa diwariskan untuk anak cucu kita. Jadi kalau kita mulai sekarang, dari sekarang tidak benar-benar dalam merawat kebun kita, ya hasilnya pun akan sangat mengecewakan. 2, 3 sampai 4 tahun ke depan kita belum punya apa-apa gitu loh. Kalau kita pupuknya bagus, perawatan bagus, ya dalam 2 tahun kita sudah dapat menghasilkan hasil yang baik dan bagus lah ya, yang memuaskan untuk kita. Mungkin hanya itu teman-teman sharing dari saya. Jadi kalau kalian sudah berniat untuk menanam kelapa sawit, siapkan budget untuk pupuknya juga. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.